Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Graini Wulandari, NIM 200-104-0011 kelas 2A, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang Balai Pustaka. Jadi, perkembangan kesusastraan Indonesia modern itu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Balai Pustaka. Balai Pustaka itu sendiri pada awalnya adalah Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat yang didirikan pada tahun 1908. Komisi ini bertujuan untuk memerangi pengaruh nasionalisme dan sosialisme yang mulai tumbuh subur pada kalangan pelajar, dan juga untuk memerangi bacaan liar yang banyak beredar pada abad ke-20. Bacaan liar yang dimaksud adalah bacaan yang mempunyai corak realis sosialis yang diterbitkan bukan dari Balai Pustaka, atau bacaan yang tidak sesuai dengan aturan pada Balai Pustaka. Sastra Balai Pustaka tidak muncul dari masyarakat Indonesia secara bebas dan spontan, tetapi dimunculkan dan diatur oleh pemerintah jajahan Belanda, sehingga penuh dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan maksud-maksud tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sastra Balai Pustaka itu bukanlah ekspresi bangsa yang murni. Di dalam Balai Pustaka terdapat aturan yang dikenal dengan nota ringkes. Di nota ringkes inilah terdapat syarat-syarat agar buku boleh diterbitkan di Balai Pustaka. Syarat yang pertama yaitu mensyaratkan agar naskah-naskah tersebut harus netral mengenai agama dan memenuhi syarat budi pekerti, ketertiban, dan politik. Pada masa sekarang, Balai Pustaka itu didirikan untuk memberikan bacaan kepada orang-orang yang pandai membaca dan kepada orang-orang yang tamat sekolah rendah. Di samping itu juga, Balai Pustaka itu didirikan untuk memberikan bacaan yang membimbing agar tidak melampaui untuk tertarik kepada aliran-aliran nasionalisme atau sosialisme. Di dalam Balai Pustaka terdapat 4 bagian. Yang pertama, bagian redaksi, yang kedua, bagian administrasi, yang ketiga, bagian perpustakaan, dan yang keempat, bagian pres. Adapun juga tugasnya yaitu memajukan moral dan kebudayaan serta meningkatkan apresiasi sastra. Pekerjaan Balai Pustaka barulah produktif sesudah tahun 1920-an. Pada masa itu, Balai Pustaka menghasilkan bermacam buku dan majalah. Karya-karya populer terbit meliputi kesehatan, peternakan, pertanian, adat, budi pekerti, dan sejarah. Pada tahun 1930-an, Balai Pustaka menjadi penerbit besar karena didukung oleh kekuasaan pemerintahan, sehingga Balai Pustaka mampu menyebarluaskan produksinya ke seluruh Nusantara. Kemudian, di periode ini muncullah sederet nama pengarang dan hasil-hasil karya ciptaannya. Mereka adalah yang pertama yaitu Merari Siregar dengan karyanya yang berjudul Azab dan Sengsara. Yang kedua yaitu Marah Rusli dengan karyanya yang berjudul Anak dan Kemenakan serta Siti Nurbaya. Yang ketiga yaitu Abdul Muiz dengan karyanya yang berjudul Salah Asuhan. Yang keempat yaitu Nur Sultan Iskandar dengan karyanya yaitu Salah Pilih dan Kata Hendak Menjadi Lembu. Yang kelima yaitu Muhammad Kasim dengan karyanya yaitu cerpen yang berjudul Teman Duduk. Yang keenam yaitu Suman H.S. Adinugroho dengan karyanya yaitu cerpen yang berjudul Kawan Bergelut. Yang ketujuh yaitu Tulis Sutan Sati dengan karyanya yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat. Yang kedelapan yaitu Aman Datuk Madjoindo
dengan karyanya yang berjudul Si Cebol Merindukan Bulan. Yang kesembilan yaitu Adi Nugroho dengan karyanya yang berjudul Asmara Jaya. Dan yang terakhir ke-10 yaitu Muhammad Yamin dengan karyanya yang berjudul Tanah Air. Di antara beberapa pengarang tersebut, Nur Sultan Iskandar adalah pengarang yang juga pernah bekerja sebagai korektor dan redaktur. Dan yang terakhir sebagai redaktur kepala Balai Pustaka sampai dengan pensiun. Nur Sultan Iskandar adalah pengarang yang paling produktif karena menghasilkan beberapa karya baik berupa novel, kumpulan cerpen maupun cerita anak-anak. Nur Sultan Iskandar juga bisa disebut dengan Raja Balai Pustaka karena banyak menghasilkan karya-karya pada masa itu. Coba kita lihat lahirnya para pengarang-pengarang tersebut. Dapat dikatakan bahwa novel-novel Indonesia yang terbit pada angkatan ini adalah novel Sumatera dengan Minangkabau sebagai titik pusatnya. Berbagai upaya yang dilakukan Balai Pustaka menurut Athew adalah Balai Pustaka sebagai lembaga penerbitan yang menonggaki lahirnya kesusastraan Indonesia yang besar jasanya bagi pengarang Indonesia. Dan Balai Pustaka telah memberikan kesempatan bagi para pengarang dan editor Indonesia sebagai penerbit yang luas jaringannya, sehingga terbukalah pendidikan yang luas jaringannya, sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.